Jadi sobat-sobatku bisa dikenali khodam pendamping. Khodam pendamping itu ada tingkatan, insya Allah ada 3 tingkatan khodam pendamping. Jadi sobat-sobatku bisa dikenali, sobatku itu mendapatkan khodam pendamping itu dari mana. Nanti sobat-sobatku bisa dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Ojo lalu, wokahi solawate, wokahi solawate, wokahi solawate. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, tapi sebelumnya kita memberikan pengertian kepada saya memberikan pengertian kepada sobat-sobatku, tapi sebelumnya marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui umat beliau dan kita mau menjalankan apa yang diperintahkan dan mau menjalankan apa yang dilarang oleh beliau. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Karena banyak orang yang pada bertanya-tanya khodam pendamping, dan khodam pendamping. Karena orang itu khodam pendamping setahunnya itu pasti disamaratakan. Jadi sobat-sobatku bisa dikenali khodam pendamping. Khodam pendamping itu ada tingkatan, insya Allah ada 3 tingkatan khodam pendamping. Jadi sobat-sobatku bisa dikenali, sobatku itu mendapatkan khodam pendamping itu dari mana. Nanti sobat-sobatku bisa dirasakan, oh saya memiliki khodam pendamping seperti ini, saya memiliki khodam pendamping seperti ini. Nah, jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, jadi apabila di dalam diri kita suka melakukan hal-hal spiritual atau hal-hal kegaiban, tapi kadang kita juga pun tidak merasakan kita mendapatkan khodam pendamping dari mana. Jadi sobat-sobatku, ini bisa dirasakan khodam pendamping ini bisa dibedakan dalam 3 hal. Yang pertama biasanya khodam pendamping yang paling banyak dimiliki oleh orang adalah khodam pendamping dari parewangan atau prewangan. Prewangan itu biasanya kalau di tempat saya orang Jawa itu prewangan, tapi biasanya kalau di kota-kota itu bahasanya itu parewangan. Jadi sobat-sobatku itu bisa dikenali apa itu khodam parewangan. Khodam parewangan itu tidak didapatkan dari sebuah ilmu atau sebuah wasilah atau sebuah dikir, itu pun biasanya jarang orang yang memiliki. Jadi parewangan atau perewangan itu adalah biasanya orang itu mendapatkannya dalam keadaan susah, terus dalam keadaan intinya siapapun dia, makhluk gaib, jin atau setan, intinya makhluk gaib ingin mengikuti dia dengan cara apapun itu bisa. Jadi seumpama sobat-sobatku dimanapun Anda berada itu mendapatkan parewangan dari batu. Seumpama kita pergi kemana, kita mendapatkan batu, terus kita mendapatkan keris. Intinya kita mendapatkan benda-benda yang mistis, dan benda itu di dalamnya ada energi mistis atau ada energi gaib. Dan energi gaib itu sendiri bisa digunakan untuk membantu orang, entah itu membantu kebaikan, entah itu membantu keburukan. Jadi sarana itu bisa entah itu dari batu, dari keris, terus dari tongkat atau dari apapun, yang intinya kita mendapatkan
dengan secara sengaja maupun dengan secara tidak sengaja. Di dalamnya itu ada energi gaib atau makhluk gaib, entah itu jin, entah itu setan. Dan barang itu bisa digunakan untuk membantu orang lain. Jadi itu yang dari benda padat. Dan dari benda yang tidak terlihat itu biasanya kita dalam biasanya ini orang itu suka merenung, terus dia suka menyendiri, terus dia itu susah, maksudnya susah dalam kehidupan, dia merenung. Terus kalau tidak seperti itu, biasanya itu kita itu orang yang tipikal tidak karu-karuan. Biasanya entah itu tidak, walaupun orang Islam tapi tidak mau sholat dan suka minum-minuman, suka judi, suka seperti itu. Dan sebaliknya pula, suka sholat, tidak suka judi, tidak suka minum-minuman. Dan secara tidak sengaja nanti kita diikuti oleh makhluk gaib, entah itu jenisnya jin, entah itu jenisnya setan. Intinya adalah makhluk gaib itu mengikuti kita dengan sendirinya, mengikuti kita dengan sendirinya. Itu terus pun bisa berkomunikasi dengan kita, entah itu dikasih lewat mimpi, entah itu kita dikasih tahu lewat sesuatu. Terus kita seolah-olah bisa membantu seseorang tanpa seorang guru. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, ini yang biasanya orang itu memiliki ilmu tanpa guru tapi bisa mengobati. Entah itu dengan cara kita membaca Al-Fatihah, ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dengan kita bisikan dari makhluk gaib seperti itu. Entah itu termasuk khodam leluhur. Khodam leluhur beda dengan khodam waliullah. Jadi sobat-sobatku bisa dimengerti dari khodam waliluhur, khodam leluhur. Jadi energi seperti ini adalah energi khodam perewangan atau khodam parewangan. Karena khodam itu adalah bahasa Arab, artinya adalah pendamping. Jadi yang seperti itu diglobalkan di dalam masyarakat, itu namanya khodam pendamping. Tapi jenis seperti ini adalah jenis parewangan. Tapi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengetahui seperti ini, khodam perewangan seperti ini adalah energinya pun tidak bisa tinggi, tidak bisa, ya energinya pun segitu-gitu saja. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, apabila sobat-sobatku yang telah menonton channelnya Kang Ali Zubaidi Demak dan melihat video ini, kenalilah diri Anda. Anda memiliki seperti ini itu dengan sendirinya atau dengan wasilah. Kalau kita mengikuti dengan kita memiliki dengan sendirinya tanpa seorang guru, berarti ini termasuk kita berguru kepada jin atau kepada setan. Dan energi seperti ini di dalam agama Islam atau di dalam Al-Quran ini tidak diperbolehkan. Jadi sobat-sobatku bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila sobat-sobatku mengalami hal-hal seperti ini, mendapatkan khodam pendamping seperti ini, jadi sobat-sobatku silahkan diperdalam kepada orang-orang yang tahu atau kepada orang-orang yang lebih mengerti, agar kita itu terbimbing dan kita menuju jalan kebaikan, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah sobat-sobatku bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diresapi di dalam diri sendiri. Saya memiliki khodam seperti ini, apakah dari wasilah atau kita secara tidak sengaja menemukan benda padat, terus secara tidak sengaja kita diikuti jin atau setan, intinya ada makhluk gaib, dan kita bisa digunakan kebaikan. Walaupun kita digunakan untuk kebaikan, tetapi kita memohon kepada bisikan makhluk gaib itu sendiri, lah itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi
kita semuanya itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Kalau kita mendapatkan wasilah-wasilah, contohnya begini, kita mengobati seseorang, kita mendapatkan bisikan, bacakan 5 kali atau 7 kali Al-Fatihah terus ditiupkan, tapi kita itu mendapatkan wasilah seperti itu dari bisikan gaib atau energi gaib seperti itu tanpa bimbingan seorang guru, dengan sendirinya lah, berarti kita sama saja memohon kepada makhluk gaib yang ini tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi sobat-sobatku yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala, insya Allah bisa dipahami, diresapi dengan baik-baik. Bukannya ini buruk atau tidak, ini juga baik, tetapi kalau kita digunakan untuk diri sendiri, kalau untuk menolong orang lain, nah itu yang namanya kurang bagus. Ini adalah pengertian khodam parewangan atau khodam perewangan. Ini biasanya ikutnya dengan cara-cara seperti ini. Insya Allah bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Dan apabila sobat-sobatku yang telah memiliki seperti ini, saya mohon maaf, bukannya saya menjelek-jelekan atau bukannya saya menyalahkan. Ini adalah pengertian di dalam Islam, kita tidak boleh memohon kepada makhluk gaib karena itu diharamkan dalam agama Islam atau dalam Al-Quran. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah bisa dimengerti. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubairi Demak. Aja lali, wakahi solawate, wakahi solawate, wakahi solawate.